Selamat pagi kawan. Yuk kita belajar pajak internasional. Konten kali ini tentang bentuk usaha tetap atau disingkat BUT. Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan kendaraan bagi subjek pajak luar negeri untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Maksud kendaraan subjek pajak luar negeri yaitu BUT sebagai sarana untuk mendapatkan active income. Walaupun demikian, dalam beberapa kasus bisa jadi BUT sebagai sarana passive income. Namun kasus seperti ini lebih sedikit. BUT merupakan cabang perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia. Bedakan antara cabang perusahaan dengan anak perusahaan. Kalau cabang perusahaan secara legal formal merupakan satu entitas dengan subjek pajak di luar negeri. Sedangkan anak perusahaan secara legal formal merupakan entitas terpisah dari subjek pajak di luar negeri. Anak perusahaan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang PPH memberikan contoh suatu tempat usaha seperti 1. Tempat kedudukan manajemen. 2. Cabang perusahaan. 3. Kantor perwakilan. 4. Gedung kantor. 5. Pabrik. 6. Bengkel. 7. Gudang. 8. Ruang untuk promosi dan penjualan. 9. Pertambangan dan penggalian sumber alam. 10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. 11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan. 12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. 13. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. 15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Dan 16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Undang-Undang KUP mengharuskan BUT didaftarkan dan memiliki NPWP. Dengan demikian, BUT disebut juga subjek pajak luar negeri yang memiliki kewajiban sebagai wajib pajak badan dalam negeri. Suatu BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha, place of business, yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer, atau agen elektronik, atau peralatan otomatis, automated equipment, yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Ketentuan lama, syarat BUT dikenakan di negara sumber, yaitu adanya fixed place. Suatu BUT mengandung 3 syarat. Pertama, adanya tempat usaha berupa prasarana, yaitu tempat manajemen perusahaan, cabang, kantor, pabrik, bengkel, dan tambang, sumur minyak atau gas, galian atau tempat lain untuk mengambil sumber daya alam. Kedua, tempat usaha harus bersifat tetap, yaitu harus berada di satu tempat yang bersifat tetap. Dan ketiga, kegiatan usaha perusahaan tersebut dilakukan melalui tempat tetap tersebut. Selain itu, karakteristik lain dari BUT adalah bersifat produktif, artinya ia turut memberikan andil dalam memperoleh laba usaha bagi kantor pusatnya. Namun, sejak adanya kesepakatan BEPS Pilar 2, negara sumber memiliki neksus baru atau kewenangan untuk memungut pajak. Dengan BEPS Pilar 2, negara pasar seperti Indonesia dapat mengenakan pajak berdasarkan ketentuan Global Minimum Tax atau disingkat GMT. Ketentuan GMT sudah berlaku di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak berkomitmen untuk selalu menambah video-video dasar perpajakan supaya Anda paham dari pondasi pengetahuan perpajakan. Nantikan video selanjutnya. Teruslah update informasi perpajakan Anda.